Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Naktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap peningkatan kerjasama Indonesia dan Libanon dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua negara, khususnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hubungan diplomatik Indonesia dan Libanon secara resmi dilakukan pada tahun 1950. Dengan sejarah panjang tersebut, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai kerjasama Indonesia dan Libanon perlu diperkuat dan direalisasikan dalam berbagai bidang strategis. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan, Libanon merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Potensi kerjasama Indonesia dan Libanon sangat terbuka lebar untuk terus dijajaki, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua negara. Networking dengan Lebanon ini menurut saya sangat penting, dan kita mempunyai sejarah bagaimana historical capital ini atau political capital dan juga cultural capital dengan Lebanon ini bisa menjadi satu potensi, bukan hanya potensi saja tapi kekuatan untuk meningkatkan hubungan di berbagai bidang lain. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma juga mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dan Libanon di berbagai sektor strategis seperti bidang investasi, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. Kerjasama ini menjadi momentum untuk memajukan kedua negara dan kawasan Asia, diharapkan memberikan manfaat khususnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dimulai kembali kerjasama antara Indonesia dan Libanon. Dan kita sudah sepakati tadi, yaitu grup kerjasama bilateral sudah terbentuk di Indonesia, dan di Libanon juga sudah ada grup kerjasama bilateral, bahwa ini menjadi momentum untuk saling mengunjungi dan membuka berbagai kesempatan untuk meningkatkan kerjasama skala bidang. Dari Libanon, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan penyerapan hasil pertanian produksi petani lokal yang masih sangat rendah, dan saat ini oleh karena itu DPR RI berharap adanya strategi khusus agar produksi petani bisa meningkat. Fenomena El Nino di Indonesia diperkirakan akan terjadi hingga Agustus mendatang. Terjadinya fenomena El Nino memicu kekeringan panjang. Menghadapi situasi tersebut, Komisi 4 DPR RI mendorong adanya peningkatan produksi bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri tetap aman. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma mengatakan, perlu adanya strategi khusus agar produksi bahan pangan khususnya beras bisa meningkat. Petani bisa diarahkan untuk menanam varietas tanaman yang lebih tahan kondisi kekeringan untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Bulog juga diimbau harus lebih maksimal menyerap hasil pertanian lokal karena selama ini penyerapan produksi petani masih rendah. Maka perlu ada penanganan khusus gitu, ada strategi khusus untuk bisa memastikan kesediaan pangan itu aman. Gitu. Nah, yang sekarang yang hari ini di Bulog ya itu tadi catatannya bahwa belum maksimal penyerapan, artinya masih belum maksimal juga kita tenang tentang ketersediaan pangan. Gitu. Produksinya meningkat, ya. Lalu kemudian Bulog maksimal untuk menyerap. Tentang kalau siap aja sih Bulog sebenarnya, tinggal gimana penugasannya dan ubur rampai kalau bahasa Jawanya itu. Ubur rampainya itu dicukupi. Itu aja. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma menambahkan, perlu disiapkan program bantuan pangan untuk daerah terdampak El Nino, seperti distribusi pangan tambahan, subsidi harga pangan, atau bantuan langsung bagi petani. Dari Jawa Timur, Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI memastikan rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak akan menghapus organisasi profesi kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat di Kepulauan Mapia, Papua, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah melakukan perbaikan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang saat ini sangat tidak layak. Kepulauan Mapia di Kabupaten Supiori, Papua merupakan pulau terluar Indonesia. Dengan jarak yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten, Kepulauan Mapia tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Anggota DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan terhadap fasilitas kesehatan umum di Mapia agar masyarakat bisa merasakan layanan kesehatan yang layak. Yan Permenas menyoroti fasilitas puskesmas, pembantu, dan sekolah di Kepulauan Mapia dalam kondisi tidak layak digunakan, terlihat dari bangunan dengan atap dan lantai yang sudah lapuk. Selain itu, alat-alat yang tersedia sudah berkarat dan sangat tidak layak untuk pelayanan kesehatan. Kalau ada pasien-pasien yang urgen, mereka tidak bisa bawa ke kota karena kapal 2 minggu sekali masuk ke sini. Jadi otomatis pasrah dengan alam saja. Saya berharap Pemda Supiori juga nanti proaktif untuk bantu. Supaya mari kita bangun pulau ini baik-baik, bangun masyarakat di sini kan mereka tidak terlalu banyak. Kalau tadi hitung-hitung kan sekitar 90 sekian kakak saja yang ada di sini. Jadi saya pikir bisa dibantu bangun mereka baik-baik, bikin rumah ya layak huni ya. Mereka juga mendapatkan pelayanan juga dengan kondisi yang lebih baik. Sementara itu, tenaga kesehatan di Kepulauan Mapia, Susanti Ar-Razak berharap adanya bantuan alat-alat medis dan perbaikan puskesmas pembantu. Selama ini, tenaga kesehatan di Mapia mengalami kesulitan ketika menangani pasien karena kondisi alat medis yang tidak memadai. Semoga pemerintah bisa membangun bangunan ini, mungkin nggak usah direhab tapi bangun ulang, bangun yang baru. Kan di sini juga cuacanya kan nggak menentu. Kalau hujan angin kita kasihan, di dalam juga kita takut, pohon-pohon juga ini rubuh kena ini bangunan, apalagi bangunan sudah lapuk. Dari Papua, Dodi dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI berharap bahwa pemerintah untuk serius menangani permasalahan meningkatnya kasus sifilis di masyarakat. Aparat penegak hukum juga diminta menertibkan tempat-tempat hiburan malam serta lokalisasi yang ada agar penyebaran sifilis dapat diminimalis. Komisi 9 DPR RI prihatin dengan meningkatnya jumlah penderita penyakit sifilis dalam beberapa tahun belakangan dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama menyayangkan terjadinya peningkatan kasus sifilis di masyarakat. Ade Reski menilai modernisasi dan perkembangan teknologi memicu terjadinya penyalahgunaan dan meningkatkan resiko timbulnya penyakit di masyarakat. Untuk itu, pemerintah didorong untuk serius dalam menangani permasalahan ini.
Memang terjadi peningkatan kasus secara signifikan, yang awalnya dari 12.000 kasus sekarang menjadi kurang lebih menjadi 21.000 kasus kalau tidak salah. Nah, ini menjadi concern kita bahwa sexual transmitted infectious ini menjadi sesuatu yang merugikan kita. Tidak hanya merugikan bagi penderita, tetapi juga secara sosial dan psikologi juga terganggu. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwir Syam meminta masyarakat agar berhati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat menularkan penyakit sifilis. Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk menertibkan tempat-tempat hiburan malam serta lokalisasi yang ada. Mengenai maraknya penyakit sifilis, dari Komisi 9 sangat prihatin ya. Imbauan kita adalah aparat keamanan supaya membatasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penyebaran penyakit sifilis ini. Oki Zulindra dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Kasus peretasan ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti masih rentannya sistem keamanan pada industri jasa keuangan di Indonesia dari tindak kejahatan dan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki celah tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan mendorong pemerintah untuk menyikapi secara serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia karena berkaitan langsung dengan dana nasabah. Ia menilai lemahnya sistem keamanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan efeknya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Artinya insiden itu tembus dan kemudian menjadikan masalah, ada yang besar dan kecil. Dan memang kalau kita tidak serius dan kemudian memperbaiki ini adalah titik yang paling rawan. Karena ini adalah serangan kepada jasa industri keuangan. Industri keuangan ini menurut saya yang paling rentan. Ya, karena di sana jelas kalau melakukan sesuatu ada manfaatnya langsung ya. Kalau data mungkin mesti dijual lagi, tapi kalau mereka melakukan retasan di industri keuangan itu satu. Manfaat langsung yang bisa mereka dapat kalau mereka bisa mentransfer dananya. Yang kedua, kalau mereka berusaha atau pihak luar berusaha untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat ya terhadap industri keuangan, ini adalah salah satu caranya. Juniko menekankan pentingnya menjaga keamanan data nasabah karena BSI selaku subjek perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi berat jika tidak menjaga data nasabah. SBSN dan Kominfo juga diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan dalam menyelesaikan kasus peretasan tersebut. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI baru-baru ini menandakan lemahnya sistem pertahanan digital di Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Keamanan data nasabah perbankan merupakan hal yang sangat penting karena mengandung informasi pribadi dan juga sensitif. DPR RI meminta seluruh pihak terkait segera menyikapi serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Kebocoran data nasabah dikhawatirkan disalahgunakan untuk kejahatan oleh pihak yang bertanggung jawab, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia baru-baru ini diduga kuat akibat serangan cyber ransomware. Ini harus menjadi pelajaran penting sektor perbankan di Indonesia. Kejadian ini menandakan lemahnya sistem pertahanan digital. Keamanan data nasabah perbankan menjadi isu yang sangat krusial dalam dunia perbankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data nasabah perbankan umumnya mengandung informasi pribadi dan sensitif yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas ataupun penipuan. DPR RI mendesak pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta kepolisian segera menyikapi serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia karena hal ini berkaitan langsung dengan dana nasabah. Lemahnya sistem keamanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan efeknya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Dan memang kalau kita tidak serius dan kemudian memperbaiki ini adalah titik yang paling rawan karena ini adalah serangan kepada jasa industri keuangan. Industri keuangan ini menurut saya yang paling rentan ya, karena di sana jelas kalau melakukan sesuatu ada manfaatnya langsung ya. Kalau data mungkin mesti dijual lagi, tapi kalau mereka melakukan retasan di industri keuangan itu satu manfaat langsung yang bisa mereka dapat kalau mereka bisa mentransfer dananya. Yang kedua, kalau mereka berusaha atau pihak luar berusaha untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat ya terhadap industri keuangan, ini adalah salah satu caranya. Grup peretas asal Rusia, Lockbit, mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber yang melumpuhkan semua layanan BSI. Dalam pengumuman yang diunggah ke dark web, mereka juga mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte, termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai. Berkaca dari kasus peretasan sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, DPR RI mendorong otoritas jasa keuangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Penguatan infrastruktur layanan digital dan security system melalui pengalokasian anggaran IT dalam capital expenditure perlu segera dilakukan demi menjaga keberlangsungan bisnis pada Bank Syariah Indonesia. Karena itu, kita berharap audit investigasi dari OJK nantinya mampu mengungkap apa permasalahan utama yang dihadapi oleh BSI. Pertama, harus dibuka dulu berapa alokasi anggaran sistem IT setiap tahun di dalam CAPEX.
capital expenditure dari BSI. Belanjanya setiap tahun berapa, biaya maintenance-nya berapa, kemudian tim mana saja yang dipakai, kompetensi dari tim IT dalam sistem layanan digitalnya itu, sistem layanan kepada nasabah itu dari mana. Jadi ada audit SDM-nya, audit anggaran, kemudian kualitas infrastruktur IT-nya. DPR RI menganggap peretasan data nasabah merupakan persoalan penting, mengingat Bank Syariah Indonesia merupakan mitra BPKH untuk menyetorkan dana jamaah haji Indonesia. BSI harus memastikan data nasabah yang diduga disebar oleh hacker tidak membahayakan, serta mengamankan seluruh proses transaksi dana jamaah haji Indonesia. Kepada bank-bank digital pada umumnya dan khususnya bank-bank syariah di Indonesia yang menampung setoran jamaah haji, saya pikir perlu untuk memperbaiki ketahanan digitalnya supaya di kemudian hari serangan-serangan seperti ransomware ini, cyber ransomware ini tidak akan terjadi kembali, khususnya kepada rekening-rekening calon jamaah haji Indonesia. Sebab bagaimanapun ini tentu mempunyai dampak kepanikan yang luar biasa, apalagi ini terjadi menjelang hari H pemberangkatan calon jamaah haji. Pada tahun 2022, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang ditujukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, implementasi dan kebijakan perlindungan data yang disiplin menjadi kunci utama melindungi data dari serangan ransomware, sehingga data pribadi masyarakat tidak dapat disebar dengan mudah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, siapa yang tak kenal dengan Danau Toba? Danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi salah satu ikon pariwisatanya. Dan selain itu pemirsa, ternyata banyak keunikan dari danau ini yang dapat kita temukan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ketika berbicara Danau Toba, hal utama yang terbersit dalam pikiran adalah Sumatera Utara dan legenda Samosir yang menjadi salah satu legenda masyarakatnya. Dan selain terkenal akan legenda masyarakatnya, ternyata Danau Toba termasuk ke dalam danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Banyak keunikan dan keistimewaan lainnya yang dapat kita jumpai seputar Danau Toba. Tanpa berlama-lama lagi, berikut informasi lengkapnya jalan-jalan ke Danau Toba dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Danau Toba, danau yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Ya, danau yang identik dengan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu ikon pariwisata yang terus dipromosikan pemerintah Indonesia. Wilayah Danau Toba yang subur membuat Danau Toba kaya dengan khasanah budaya. Suku Batak, salah satu suku terbesar di Indonesia, menjadi satu-satunya suku yang bermukim di sekitar Danau Toba. Kepercayaan dan budaya suku Batak memperkaya Danau Toba hingga ke kancah internasional. Tradisi yang kaya menjadikan suku Batak sangat menarik untuk dikenal dan dipelajari. Di Indonesia, suku Batak banyak dikenal karena banyak menelurkan advokat atau pengacara kondang di Indonesia. Tak ayal, saking luasnya danau air tawar ini, baru-baru ini Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang kejuaraan dunia perahu motor atau F1 Powerboat World Championship 2023. Di balik keindahannya, ternyata ada berbagai fakta menarik Danau Toba loh, Sobat Intips. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini beberapa fakta unik tentang Danau Toba. Dilansir dari World Atlas, Danau Toba terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Letusannya setara dengan 8,0 Volcanic Explosivity Index yang digambarkan sebagai letusan supervulkanologi. Letusan tersebut memuntahkan 1.000 km kubik material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Letusan ini mencapai ke lapisan toposfer dan stratosfer bumi hingga membuat bumi menjadi gelap dan mengubah iklim di dunia. Terdapat cerita rakyat yang cukup populer di kalangan masyarakat sekitar Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pria bernama Toba yang sedang menangkap ikan di sungai. Ikan tersebut berubah menjadi perempuan cantik yang kemudian dinikahi oleh Toba. Namun, sang perempuan tersebut memberikan syarat kepada Toba sebelum menikahinya untuk tidak menceritakan kepada siapapun mengenai asal-usulnya. Kedalaman Danau Toba mencapai 500 meter lebih. Namun pemirsa, karena Danau Toba merupakan kawah yang terletak menjulang tinggi di atas pegunungan, muka air Danau Toba sudah berada di ketinggian 904 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa di tengah Danau Toba terdapat pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada di Kabupaten Samosir yang baru saja dimekarkan tahun 2003 bekas Kabupaten Toba Samosir. Mengutip dari indonesia.go.id, Pulau Samosir ini memiliki luas sekitar 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Sebelum menjadi wilayah otonom tersendiri, Pulau Samosir masuk ke dalam Kabupaten Toba Samosir, namun dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri, yaitu Kabupaten Samosir. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut memiliki luas mencapai 112.790 hektar. Panjang danau berukuran sekitar 100 km dengan lebar sekitar 30 km.
Selain itu, tingkat kedalamannya pun sekitar 505 meter atau 1.657 kaki. Selain menjadi danau terbesar di Indonesia, Danau Toba pun dinobatkan menjadi danau vulkanik paling besar di dunia. Itulah beberapa ulasan fakta menarik tentang Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Yuk Sobat Intips, berlibur ke Danau Toba! Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 19 Mei 2023. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPR RI ke-23 masa sidang 5 tahun 2022 hingga 2023. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini, dan saya Angga Naktarini, juga rekan saya Muhammad Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.